Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari pendidikan anti korupsi dan Nafsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devia Nafisah Putri, nomor NIM 20 10 41 10 78. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan sejarah. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT atau Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, ada TAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sidaul Hamid, NIM 2010411091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus oleh pembuat undang-undang. Menurut literatur, undang-undang ini hanya meliputi 4 pasal. Yang pertama yaitu pasal 2, yang kedua pasal 3, yang ketiga pasal 13, yang keempat pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Grani, NIM 20104111099. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP pada detik ini di mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP yaitu menyangkut delik korupsi pada arti material dan keuangan. Contohnya pasal 209, 210, dan 387 KUHP. Kemudian yang selanjutnya adalah delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kegiatan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contohnya pasal 220, 231, dan 421 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Salucia, NIM 20104111109 dari kelompok 3 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Saya akan membahas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Raldova Sunarto, NIM 20104111260. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999. Yang pertama, penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana. Yang kedua, korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Yang ketiga, pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu, seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Yang keempat, dicantumkan aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara. Yang kelima, undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi dapat menimbulkan resiko kekosingan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu saja yang dapat kami jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.